إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أبى يدخل الجنة ومن أبى فقد أبى. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Qawhar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang insyaallah salat berjamaah di afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Maka mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh amal ibadah kita selama dari awal tahun sampai akhir tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir ra'i. Bab tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 215, Bapak Ibu, waqtid janahaka, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri pemimpin yang soleh kalau ditentukan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 215, yaitu pemimpin yang merendahkan diri terhadap orang-orang mukmin atau terhadap orang yang mengikuti. Jadi pemimpin rendah hati. Cuma berat ya. Jangankan jadi pemimpin, jadi sopir pemimpin lah, pemimpin boleh. Berat ya. Bahkan setiap hari Jumat khatib menghimbau innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wasdun an ibni Abdillah Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu ra'in bi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati ila akhir wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Laki-laki suami adalah pemimpin keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi bapak-bapak, kita pun sebagai suami akan dituntut atas kepemimpinan. Bahkan nanti tanggung jawab seorang laki-laki ada 4: istri, anak perempuan, ibu, dengan saudari perempuan. Itu yang akan mengikuti itu di akhirat nanti. 4
ini. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sesuai memandang seorang laki-laki, kalau empat ini misalnya melanggar, maka yang diminta pertanggungjawaban duluan adalah suami atau laki-laki. Kemudian istri begitu juga adalah pemimpin rumah suaminya, amanah dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan pelayan pembantu adalah pemimpin atas mengelola harta tuannya. Yang intinya kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Wa nabi ya'lam makbilin Yasirin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul ma min abdin yastar'ihi la ra'iyatan yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa haramallahu al jannah. Ini bukan nakut-nakuti. Maksudnya kalau jadi pemimpin jangan seperti hadis ini. Dari Abu Ya'la Al-Maqil bin Yasar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang beri Allah kepercayaan memimpin rakyatnya dan ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu, kita itu jangan mencela, cuma kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita terutama nanti 2024 ya, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bahkan di dalam hadis ini wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi baiti hadza. Rasul berdoa, Allahumma man wali min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquk alaihim wa man wali min amri ummati syai'an farafaka bihim farfuq bih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda di rumahku ini, ya Allah, Allahumma, ya Allah, man waliyan min amri ummati syai'an, barang siapa yang diberi kekuasaan menguasai umatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan yang memberi kekuasaan mengurusi umatku kemudian mempermudah mereka, maka mudahkanlah dia. Inilah doa Rasulullah, bukan menilai. Jadi siapa yang Allah tipi jabatan kekuasaan, kalau dia mempersusah urusan umat Rasulullah, fasquk alai, maka persusah juga urusannya, bermasalah terus nanti dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini ya Allah, kalau urusan pajak dipermudah, jangan disulit. Paling contoh paling kecil, bukan nyindir, bukan. Paling kecil misalnya cuma dusun, ya, nak buat KTP, nak online ngecai HP kita tahu, ya, diajung datang di Capil misalnya, ya, nunggu minggu depan Pak baru ini kue berapa bosnya bola balik itu, ya, kesian kalau pajak saat itu, ya, atau misalnya cuma bayar pajak atau yang lain. Kalau pajak dipermudah, jangan dipersulit. Doa Rasulullah, ya, mempermudah urusan ini. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, anak-anak kita, anak kamu yang memang Allah titip jabatan, kalau kamu kan pensiun, nah, ya, tinggal banyak taubat-taubatnya saja kan, nah, ya, ada terus pokoknya silahkan, Masya Allah, ya. Maksudnya permudah urusan. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tentang kepemimpinan. Silakan. Dadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana banu Israil tasusuhum al-anbiya kulluhum khalaqan nabiyyan khalaqan
memang nabi-nabi itu ratu-ratu dari Bani Israel. Makanya itu jangan cuma Israel saja, Zionis atau ucapan Yahudi. Jangan cuma Israel, nabi-nabi banyak dari Bani Israel. Itu ceritanya, maksudnya cuma Israel itu paling benci dengan Quraisy. Kalau biasanya nabi itu dari Bani Israel, kok kali ini Nabi Rasulullah penutup malah dari Bani Quraisy. Makanya mereka benci dengan Bani Quraisy, ya. Bahkan maka itu sampai hari ini, kemarin seminggu yang lalu di berita itu, ya, bukan ditambah berhenti perang, tambah parah. Umat Islam di Palestina, Bapak Ibu, kurang lebih seminggu yang lalu 18.000 yang telah meninggal, ya. Jadi selama ini saudara-saudara kita yang di kasihan itu, ya, yang selalu mengatakan ceramah bid'ah, kafir, syirik dan yang lain-lain di negara itu, ya, belum ada peduli dengan Palestina yang dibantai, dibombardir dan sampai hari ini. Kalau ceramah luar biasa, ya, syirik, kafir, masuk neraka, tapi saudara kita dibantai di Palestina, tidak ada peduli. Nah, makanya diingatkan lagi, minimal kita kemarin apa? Memboikot produk-produk Zionis Israel. Doakan dan donasi. Mudah-mudahan kita termasuk cinta dengan saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kemudian setiap seorang nabi wafat maka diganti oleh nabi yang lain. Tetapi tidak akan ada nabi yang sesudahku. Yang ada hanya para khalifah. Bahkan sangat banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan pada kami wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, tetaplah berbaiat setia terhadap pemerintah. Kemudian berikan kepada mereka apa yang telah menjadi haknya, dan mohonlah kepada Allah agar yang menjadi hakmu terpenuhi, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka di dalam pemimpin umat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang penting kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai umat, memenuhi kewajiban. Kalau pemimpin memenuhi kewajiban atau tidak, itu urusan dia. Kemudian nanti dia itu akan diminta pertanggungjawaban. Wa Nabi Umar yang al-Azri radhiyallahu anhu qala li Muawiyah radhiyallahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa qalatihim wa faqihim ihtajaba Allah duna hajatihi wa qalatihi wa faqihi yawmal qiyamah. Waja'ala Muawiyah rajulun ala khawahij nas. Dari Abu Maryam Al-Azzi, ia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu. Sayyidina Muawiyah ini sahabat yang besar, Bapak Ibu. Biar kita paham, jangan sampai kalau pernah ini cuma ikhtilaf, beda pendapat dengan Sayyidina Ali. Akhirnya ada pengikut fanatik dari pengikut Sayyidina Ali, ada pengikut fanatik dari Sayyidina Muawiyah. Pengikut Sayyidina Ali yang memerangi pasukan Sayyidina Muawiyah yang begitu fanatik sampai dia menganggap pokoknya seluruh pengikut Sayyidina Ali mereka menjadi kaum Rafidah atau sekarang disebut Syiah, ya. Syiah ini termasuk firqah yang sesat, Bapak Ibu. Jadi kegiatan dia setiap tanggal 10 Muharram mengadakan Karbala. Karbala melukai, menyakiti badan sebagai penebus dosa Hasan Husain Sayyidina Ali. Jadi di bacok-bacok belakang buka YouTube Karbala keluar itu sampai berdarah galuh. Kalau mati menurut mereka mati syahid, padahal azab atau mati sangit gitu ya. Kemudian mereka setiap tanggal 10 Muharram umumnya mengadakan nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah?
nikah kontrak, haram nikah kontrak, nikah mut'ah. Ya. Kenapa haram nikah mut'ah Bapak Ibu? Karena ditentukan mawakid, ditentukan waktunya. Saya nikahkan anak saya dengan engkau selama setahun, 3 tahun, ya, sebulan, seminggu, semalam, sejam, haram. Karena ditentukan waktunya. Tapi kalau tidak ditentukan waktunya malah sah. Jadi nikah mut'ah itu nikah yang ditentukan waktunya. Pusatnya di dunia sekarang ini di mana? Negaranya Iran. Tapi bukan kita benci masa ini, walaupun Iran itu ini bukan membanggakan Iran. Iran itu Syiah masih dipeduli dengan Palestina. Ya, padahal Syiah negara Arab sampai hari ini diam-diam saja masih membangun-bangun ya dan mempedulikan saudara kita di Palestina. Nanti dituntut ke Arab. Kemudian pengikut Sayyidina Muawiyah. Ini Bapak Ibu pengikut Sayyidina Muawiyah ini namanya Khawarij, kaum pemecah umat, selalu mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikan, halal darah. Itulah ciri-ciri Khawarij. Itu pun sesat. Pengikut Sayyidina Ali yang menjadi Syiah sesat, pengikut Sayyidina Muawiyah menjadi sesat, namanya Khawarij. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ke masjid, sholatnya luar biasa, kemudian baca Quran yang luar biasa. Jemaah selesai kalau sholat dia belum, jemaah selesai baca Quran dia belum. Sahabat ini melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang soleh, dia itu luar biasa ya Rasulullah. Hal ta'rif, hal arafah, apakah kau tahu itu ya Rasulullah siapa pemuda itu? La adri. Rasulullah tidak tahu kata siapa pemuda itu. Kemudian dipanggil, dilihatkan. Begitu dilihat Rasulullah, tertulis di pucuk keningnya Khawarij. Ternyata Bapak Ibu jemaah yang ahli ibadah, yang ahli Al-Quran, ternyata dia ini pemuda ini menjadi Khawarij. Rasulullah terkejut, langsung ditanya, ngapa engkau menjadi Khawarij? Apakah di dalam hati engkau tuh pernah merasa lebih baik daripada sahabat-sahabat senior Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali dan yang lain? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan inilah salah satunya Khawarij. Dan betul waktu itu diperintahkan Rasulullah ditangkap oleh nyuruh Sayyidina Abu Bakar, tapi waktu nak ditangkap Khawarij ini lagi sholat, tak boleh nangkap cuma dalam sholat. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu berlebihan kita ngina cuma ahli ibadah yang berlebihan, tapi hatinya merasa lebih baik daripada yang lain. Ngina cuma salah galu, kafir galu, bid'ah galu, syirik galu, masuk neraka galu. Itulah ciri-ciri Khawarij. Kemudian terakhir nak ditangkap oleh Sayyidina Umar, masih baca Quran. Dia mungkin juga baca Quran, ditangkap jadi fitnah. Dan begitu teledor dia kabur. Terjadi dia jadi pemimpin waktu perang melawan Sayyidina Ali. Ternyata pemuda itu, bahkan yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang hafiz Al-Quran, namanya Ibnu Muljam. Bayangkan yang membunuh Sayyidina Ali itu Ibnu Muljam, hafiz 30 juz Al-Quran. Jadi zaman sekarang ini kan zaman-zaman tahfiz, rumah tahfiz Quran yang bacanya bagus luar biasa, tapi jangan ikut ideologinya Bapak Ibu. Jangan ini, kita kan biasa-biasa saja imam-imam kita di Al-Quran, tapi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mentang-mentang dia hafiz bacanya bagus, takutnya pemikirannya, tata cara ideologi, akidahnya dia berpemahaman Khawarij. Apa? Yang lain dianggapnya salah galuh, yang betul cuma ajaran itulah. Mudah-mudahan dijauhkan dari pemahaman Syiah dan Khawarij. Amin ya rabbal. Kemudian barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah mengurusi kaum muslimin, sedangkan dia tidak memperhatikan kedukaan dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingan dan kedukaannya.
dan kemiskinannya pada hari kiamat. Kemudian Sayyidina Muawiyah mengangkat seorang untuk mengurusi segala kepentingan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Dulu Sayyidina Umar keliling malam-malam waktu beliau jadi khalifah, keliling Sayyidina Umar. Dikinahnya bapak ibu di pinggir kota Mekah itu, kota Madinah itu ada apinya. Begitu hidup api tengah malam, Sayyidina Umar datang ke pinggir gunung. Pas dikina di dalam kitab Haid Sahabat, ternyata ada bapak-bapak seorang laki-laki dan hidupkan api dan masak air. Kemudian terdengarlah di dalam tenda seorang perempuan yang merintih. Dia tanya, "Ya Fulan, wahai Fulan, maaf aku dihadap. Apa yang kau kerjakan di sini, wahai Fulan?" Kemudian dia katakan, "Istriku sedang kesakitan dan melahirkan di dalam." Terus, "Apa yang sedang kau lakukan ini?" "Aku sedang masak air karena ada gandum yang pacak dimasak, dan nanti aku nak menuntut dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar." Dia tahu kalau itu Sayyidina Umar. Terkejut, termerah untuk Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Tunggu intazir, tunggu dulu, aku balik dulu ke pasar." Begitu balik ke kota, nemu ini, datang ke Baitul Mal, membawa gandum Sayyidina Umar. Langsung dia mengangkat gandum, ditaruh di punggungnya, ngajak istrinya. Begitu diajak istrinya, alat-alat untuk melahirkan datang. Sampai di situ istrinya datang bantu persalinan. Sayyidina Umar yang masak roti yang tadi dimasak tadi. Begitu sedang masak, keceploslah istrinya Sayyidina Umar. "Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya beruntunglah engkau, lahirlah seorang laki-laki yang akan menemani pasukan engkau." Terkejutlah laki-laki ini, ternyata itu adalah Sayyidina Umar. Masya Allah. Kalau ada pemimpin-pemimpin itu yang itu malam-malam keliling, kalau di kelaparan, luar biasa itu 2024 itu ya. Amin ya Rabbal. Ada kira-kira ada banyak. Itu luar biasa ciri-ciri pemimpin. Ada yang lain Bapak Ibu silakan tentang kepemimpinan atau yang lain silakan. Ada? Wow. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, ingatkan saja di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ar-rasi wal murtasi finnar." Yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Tidak berusaha memang. Ya. Cuma masuk. Tapi ada di dalam kitab fikih kontemporer karangan Dr. Irwandi, ada di rumah kitab itu. Ketika di suatu daerah itu dari fatwa beliau, kalau di suatu daerah memang tak terdapat suara kecuali harus membayar. Itu di dalam kitab fikih kontemporer karangan Dr. Irwandi itu, yang menyogok itu dia berusaha, tapi yang ngambilnya saja yang berusaha. Ketika di satu daerah itu memang dia kepilih cuma kecuali harus pakai hari Sabtu kemarin, Sabtu lagi, hari Kamis kemarin aku ngisi, cuma dia bilang sebutkan leluhur kamu. Nah, ya. Begitu ngisi ceramah, ada anggota dewan sampingan langsung. Kalau acara rame, sekarang ini acara rame-rame itu kan banyak anggota dewan. Ya. Tapi mudah-mudahan yang calon-calon di Batu Raja Permai ini mudah-mudahan menjadi dan amanah. Amin. Itu doa berkah
senang ya. Cuman dia tuh ngomong, Ustaz, aku ya Allah Ustaz, katanya aku dulu bantu masjid ini 77 juta, dapat suara di desa ini cuma 7 suara. Wah, 7 suara Bapak Ibu, 77 juta ya. Maksudnya di jaminan pula dengan sogo cuma main calak-calak pula gitu ini ya. Ambil duitnya jangan dipilih, padahal ambil duitnya jadi pula gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, tadi ada memang pendapat di dalam kitab fikih kontemporer, kalau memang satu daerah itu pilih cuma dan akan diambil orang-orang zalim, nanti diperbolehkan dia menyogok, tapi yang berdosa itu yang menerima. Itu ketika darurat. Karena ada yang satu daerah tuh, pokoknya ketika kami pilih terserah sama kami. Kalau dia ngejok duit, itu daerah yang biasa itu. Dan kita ini Bapak Ibu memang didoktrin, Ustaz jangan ikut politik itu licik, musuh kecil. Nah, itu memang dikenal politik. Cuma meluruskan. Kalau jemaah-jemaah dari permain tidak jalan calon, yang jemaah-jemaah soleh, jamaah masjid, segala calon diambil jemaah-jemaah ini pernah sembahyang. Ya, jadi dukung kalau ada jemaah yang memang jemaah soleh, yang calonnya menurut kita pakai, silakan pilih daripada gagal-gagal. Tiap jemaah tidak gagal mencalonkan diri. Sudah diambil jemaah-jemaah yang jadi intinya di situ. Jadi kalau ada misalnya calon-calon yang nyogok-nyogok itu, yang mungkin dia ikut pendapat yang itu, tapi itu tidak boleh nerimanya, atau disebut dengan serangan wajah, serangan zuhur, maghrib, isya dan yang lain. Nah, yang diserang terus. Yang lain Bapak Ibu sekarang. Sejauh mana kewajiban kita untuk karena tiga ketika kembali kepada namun Bapak Ibu sebatas mengingatkan, kewajibannya tetap kalau kewajiban nafkah, kewajiban pendidikan itu kewajiban suami dia. Tapi dalam mengingatkan tetap kewajiban seorang saudara laki-laki. Adiknya, ayahnya dia berjilbab, adiknya maksiat, tetap sebagai saudara laki-lakinya wajib ingatkan. Cuman sebatas mengingatkan, paham ya? Ingatkan saja. Kurang apa lagi istri Nabi Nuh, Nabi ya, bininya apa itu? Menjadi ahli neraka ya. Bahkan anaknya juga mengikut istrinya Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku ikut ke perahu. Jadi sebatas ngomong saja, ngajak saja, menghimbau. Paham ya? Kewajiban kita sebatas menghimbau. Kalau nafkah, pendidikan dan yang lain kewajiban lakinya. Paham ya? Oh, berat anak wajib dulu kita galau. Sebatas mengingatkan. Yang lain Bapak Ibu sekarang. Yang kedua. Paham? Bapak Ibu, ngapain tidak boleh berbuat itu nih harus ada pemimpin. Tak boleh kita didengar pemimpin, kacau negara kita. Paham kan? Kan cuma sekarang kita calon 3 menurut dia baik 3. Nah, terus siapa nak mimpin Indonesia? Harus ada. Tak boleh kita golput maksudnya apa MUI haram kita golput. 3 ini kan Muslim galau, 1, 2, 3 ini kan Muslim galau. Wakilnya juga Muslim galau.
Jadi kamu itu sebagai muslim kewajiban milih dari 3 itu mana menurut kita yang terbaik. Rekam jejaknya yang terbaik, menurut kita yang terbaik 3. Pilih salah satu. Jangan netral. Mobil tidak berjalan netral. Ya. Atau 3-3-nya dicoblos segala. Apa itu namanya? Lampu. Jadi 3-3-nya jangan kamu coblos segala. Atau 2. Jadi cukup 1 saja. Jangan 3-3-nya. Ya. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan tidak boleh memang ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Yes. Bro. Aku udah tetap jangan. Pilihlah salah satu dari calon itu, paham ya? Kan ada tuh yang terbaik dari sekian banyak, paham? Ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ya. Dipanggil, mari tes panggil. Yang payahnya yang baik belum tentu baik, apalagi yang tidak baik. Tambah baik. Bapak Ibu, Gak usah milih. Rasulullah pernah dalam kitab maupun hadis menceritakan aina sahibi, Tapi tidak haram ini. mana sahabat-sahabatku? Kata sahabat Abu Bakar, aku sahabat engkau lah. Kemudian yang lain bukan. Mana sahabat-sahabatku kata Rasulullah? Ternyata di dalam penjelasan sahabat-sahabatku Rasulullah orang yang ikut dengan sunnahku, orang yang cinta dengan aku, orang yang mengamalkan perintah-perintahku, padahal dia tidak bertemu dengan itu. Itu penjelasannya. Paham ya? Padahal dia tidak bertemu. Kalau sahabat Abu Bakar adalah sahabat-sahabat lalu, tapi yang dimaksud itu bukan itu. Kalau bertemu wajar, ini mereka bertemu tapi begitu cinta dengan Rasulullah. Maka dikatakan Rasulullah aina sahibi, sahabat-sahabatku. Tapi arti sahabat itu harus paham. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Paham ya? Kalau jemaah sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat. Namanya tabi'in. Jadi kalau ada jemaah dulu sezaman dengan Rasulullah, ya, beriman dengan Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, namanya tabi'in. Sahabat tabi'in yang paling terkenal diantaranya Wa'is al-Qarni. Dia bukan tidak bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah kenal dengan Wa'is al-Qarni, terdengar. Dia haji umroh itu ibunya digendong keliling berbakti kepada wongkunya ibunya sampai dibaca bertemu dengan Rasulullah, sampai Rasulullah mengucapkan salam untuk Wa'is al-Qarni. Ya, itu tabi'in bukan sahabat. Jadi tabi'in tadi semua yang sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Rasulullah, namanya tabi'in. Yang lain Bapak Ibu sekarang? Ya. Sahabatnya jauh lah. Saudara. Kenapa yang anak laki-laki tidak disebut? Anak laki-laki boleh. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kullukum rajin itu penjelasan dalam tafsir itu. Kalau laki-laki itu begitulah balik tanggung jawab dewe. Paham ya? Tapi kalau perempuan itu di bawah naungan
Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Di dalam Al-Qur'an laki-laki itu pemimpinnya para wanita, bukannya laki-laki itu pemimpinnya laki-laki. Di dalam Al-Qur'an itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Ada sebenarnya ngaku imaman kalau kita di Indonesia ini milih begini calon. Negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita ini negara demokrasi, ya. Jadi ini negara negara bukan negara Islam tapi negara mayoritas umat Islam. Makanya wajar pemerintah melarang HTI itu, Hizbut Tahrir, yang khilafah. Kenapa dilarang Bapak Ibu? Karena tidak boleh mendirikan negara di dalam suatu negara. Ini kan negara resmi. Kok ada lagi pemimpin yang kedua buat khilafah, buat pemimpin lagi. Jadi nak ngatur negara dulu nanti jadikan negara Islam. Asal buku kalau dijadikan negara Islam juga habis kali tangan-tangan di penting-penting di Indonesia ya. Kui maling itu kalau setelah sampai satu dinar, satu nisab korupsi itu ya sampai satu nisab satu drama kurang lebih 600 berapa sekarang sedrama 8 sejuta ya katakanlah sejuta. Kalaulah maling mencapai nisab itu dipotong tangan ya kira-kira memang kalau dipraktikkan di Indonesia untung kali itu ya. Makanya berat. Jangan kita maksudnya itu harus negara Islam. Itu biarlah negara mayoritas Islam tapi kita mengamalkan Islam. Paham ya? Maksudnya tidak boleh apa tadi? HTI atau Hizbut Tahrir atau khilafah. Nah, itu yang dilarang tuh. Jadi kalau yang dimaksud yang kewajiban untuk laki-laki tadi itu saling mengingatkan saja, tapi kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan memang dinaskan di dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Yang lain sekarang. Yang lain itu ngaku. Jadi ngaku wajib kita saling mengingatkan maksudnya ya. Tapi kalau empat ini untuk di akhirat maksudnya paham ya? Kalau empat ini bini kita di berjilbab, ibu-ibu nak keluar ke depan saja. Dia berjilbab air dekat nilah, depan nilah. Ya. Dia berjilbab. Nah itu tanggung jawab kaki. Ya. Atau adik betina yang tak pergi kuliah jilbab, dosa jilbab. Wajib. Ini dia dah diam-diam saja. Nah dia kena tuntutan nanti. Walaupun dia haji, ustaz, kiai, kalau empat ini akan tidak diurusi, maka dia akan dituntut duluan di hari kiamat nanti. Yang lain Bapak Ibu? Dengar? Berat memang tadi jawab Bapak. Ya. Iya, tadi. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya. Subhana ini, Maha suci Allah. Subhana ini, kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya Bapak Ibu, salah satu penghapus dosa itu kita mengakui perbuatan kesalahan kita. Jadi istighfar, memuji Allah, ya Allah, aku ini termasuk jemaah yang zalim. Jadi salah satu kalau di antaranya Sayyidina Al-Istighfar, Tapi Bapak Ibu, salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah itu doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam riwayat nak meninggalkan umat ini karena umatnya segala-gala diajak masuk Islam, diajak ikut ajaran Nabi Yunus, ditinggalkan, akhirnya minggat naik kapal. Rupanya pas naik kapal dalam tafsir itu kelebihan begitu dikoncang diundi, siapa yang keluar dia yang harus dicemplungkan. Begitu dikoncang Nabi Yunus, ya, itu Nabi Yunus yang dikoncangin. Ya. Akhirnya sudah sepakat Nabi Yunus yang dicemplungkan dan kemudian dimakan oleh ikan. Begitu dimakan oleh ikan, berapa hari di dalam perut ikan? 40 ayam, 40 hari.
Ketika di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus membaca istighfar la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Paham ya? Jadi itu ketika kita banyak dosa, bacalah doa itu atau istighfar itu. Istighfar yang termasuk afdal itu. Paham ya? Untuk pengampunan dosa, ngakui ke zaliman. Zolim itu Bapak Ibu wadus saiki ini. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kajian secai tasbih. Itu zolim dan zolim. Amalan yang lebih utama ketika dalam kajian mendengarkan kajian. Kita ini baca Bapak Ibu sambil zikir sambil mendengar belum kelas itu. Zikirnya goblak lalai, majelis ilmunya tidak dapat. Ya, makin dia tahu gitu. Kalau Rasulullah SAW matanya terpejam, hatinya terbuka. Kalau itu mata terpejam, hati terpejam. Pejamnya kalau itu tidak. Beda dengan Rasulullah. Dia sama. Jadi ini dengan ngecek-ngecek tasbih kalau dalam kajian atau dalam suatu ini yang majelis, dengarkan saja. Itulah amalan yang lebih utama. Paham ya? Yang lain Bapak Ibu silakan. Kemudian Nabi Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan ini. Qala Rasulullah SAW, sabdun la yazilullah fi zilli yaumil qiyamah illa zil imam al-imamu adil wasyaqun nasbahu bi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid wa rajulun istahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun qaladat imra'atun zatu mansibin wa jamali. Faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhbar hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakarallahu khaliyan fadat ainahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah dia berkata Nabi SAW bersabda ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang tiada naungan kecuali naungannya. Mudah-mudahan kita masuk 7 ini. Amin. Pertama yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang satu itu. Jadi pemimpin yang adil, RT nanti dituntut 1 RT, RW nuntut seluruh berapa RT, ya. Kemudian kades, Pak Lurah, Pak Lurah ya, nanti nuntut 1 kelurahan, Pak Camat nuntut 1 kecamatan, bupati 1 kabupaten, gubernur dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi jangan takut, kita itu begawi semampu kita. Jangan hendak lalu tadi diambil cuma bukan ahli. Jadi 1 pemimpin yang adil. Kedua, laki-laki yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi Masya Allah, atau pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada pemuda remaja masjid, itulah yang luar biasa. Kalau bapak-bapak masjid Al-Quran turun pensiunan di masjid itu biasa gitu, ya, memang wajib, ya. Tapi kalau ada yang muda-muda ke masjid, subhanallah, itulah pemuda yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terikat terpaut dengan masjid. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu inilah diantaranya yang jemaah selalu terikat dengan masjid. Kemana-mana, ke zuhur perjalanan nak zuhur di mana, masjid mana. Masuk asar pikiran kita nak asar di mana, maghrib di mana, kisah di mana, subuh. Perjalanan naik isi Allah, ini bis berhenti pikiran subuh di mana, masjid mana gitu. Nah inilah jemaah salah satu yang mendapatkan naungan. Dan jamaah haji sering kita dengar, jemaah yang biasa memang ke masjid, naik haji itu mudah dia nak ke Masjidil Haram, ibadah Masjidil Haram, ibadah di Masjid Nabawi. Tapi kalau jemaah yang pernah ke masjid atau jarang ke masjid, itu berat dia nak ke Masjidil Haram. Banyak lagi hotel daripada ke Masjidil Haram. Bahkan terakhir aku dengar kemarin ada kawan-kawan kita balik, jamaah Indonesia buat jamaah dewe di hotel. Innalillah. Padahal yang dapat pahala itu di mana? Di Masjidil Haram 100.000 kali
lipat. Kalau di hotel sama dengan di Indonesia ya biasa saja. Yang paling utamanya itu di Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan hati kita terikat dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kamu mesti pernah mengalami, Bapak Ibu, kita pernah mengalami. Ada juga yang kamu, Masya Allah, mungkin Bapak angkat, anak angkat, keluarga dekat, anjus kali gitu dewek. Tapi Abu Dayah memang harus berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mungkin pernah seperti itu. Kemudian yang kelima, seorang pria yang ketika diajak dirayu oleh seorang wanita yang bangsawan lagi cantik, kemudian dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini berat ini. Lah cantik pula, bangsawan pula. Mudah-mudahan kita baca dijaga Allah. Yang keenam, seorang yang mengeluarkan sedekah sedangkan ia merahasiakan. Jadi tangan kanan yang sedekah, tangan kiri tidak mengetahui, diam-diam saja. Tahu-tahu selesai bangunan Masjid Al-Qohar, selesai pesantren, panti asuhan, rumah tafis dan yang lain. Itu juga yang mendapatkan naungan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan inilah kita berbaik sangka Bapak Ibu. Zaman sekarang jarang, tapi masih ada. Yang ketujuh, yaitu seseorang yang mengingat Allah, berzikir di tempat yang sepi tengah malam sampai meneteskan air mata. Ya, ada zaman sekarang. Ya, jadi jam tengah malam, jam 2, jam 3, dia sholat tahajud nangis, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa Rasulullah, ya ada. Ya, di antaranya yang seperti ini masih jalan seperti ini, siapa? Rombongan siapa? Rombongan jamaah tabligh. Hina jamaah tabligh itu. Jam 2, jam 3 lah bangun nangis-nangis di Masjid Al-Qohar. Ya Allah, mudah-mudahan lanang yang belum ke masjid, ya Allah, begini yang belum berjilbab, ya Allah, nangis-nangis. Ya, jadi minimal kita usahakan juga Bapak Ibu bangun sebelum subuh, zikir, syukur-syukur sampai meneteskan air mata. Nangisnya nangis gara-gara teringat dengan dosa waktu masih muda-muda dulu. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita baca masuk 7 golongan ini. Ada yang lain silakan. Sebelum kita tutup, di sini ada syarat di antara pemimpin. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, maknanya kalau pemimpin itu zalim, pemimpin itu tidak menunaikan hak-hak kepada kami. Ini kata Rasulullah. Wa Auf bin Malik radhiyallahu anhu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya rukum a'antum alladzi tahibbunahum wa yuhibbunakum wa tasallu alaihim wa yusallu alaikum wa syiruru akimakum alladzi tu'hidunahum wa tu'hidunakum wa tu'anuhum wa ta'anuhum." Qalat qulna ya Rasulullah afala nunakkinu sikhum? Qala la aqamu fikum as-shalah, la ma aqamu fikum as-shalah. Ini pesan Rasulullah, seorang pemimpin. Dari Auf bin Malik dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, pemimpin yang bijaksana adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Itu cinta dengan dia juga cinta dengan kita. Itu pemimpin yang bijaksana. Kalian selalu mendoakannya dan dia mendoakan kalian, saling doakan. Dan pemimpin yang jahat adalah yang kalian benci dan dia membenci kalian. Itu benci dengan dia benci pula dengan kita. Sedangkan kalian mengutuknya dan dia mengutuk kalian. Digibah terus dia juga. Itulah pula. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sebaiknya kami pecat saja pemimpin seperti itu. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, la, jangan dipecat. Dengan catatan, ma'aqamu fikum as-shalah. Nah ini kata Rasulullah, jangan kalian pecat selama ia masih mengerjakan sholat berjamaah dengan kalian. Masya Allah, pemimpin dulu walaupun kurang ajar masih sholat berjamaah. Jadi pemimpin yang sholat berjamaah itu tidak boleh dipecat itu ya. Ada yang palura ya, yang pecat di PRT itu ya, yang rajin-rajin masjid itu ya lah, macam diarahkan.
kalau itu masih sholat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentang pejabat, tentang ini pilih pemimpin, tak boleh memilih wong yang berambisi meminta jabatan. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna wa rajulun min banihim a'inni faqala ahaduma ya Rasulullah amirana ala katima wa Allah azza wa jalla wa qala al-akhar bistazalik inna wallahi la haza al-amr adan salah wa hadan kharasu alaihi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari ini bercerita, aku bersama dua saudara sepupu menemui Nabi SAW. Seorang di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, tolonglah beri kami jabatan pada sebagian dari yang telah Allah berikan kepada engkau. Dan yang lain juga berkata, minta jabatan ke Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, wallahi demi Allah. Ya, jadi sini innallahi la walli hazal amal akan selalu. Kata Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan mengangkat pejabat yang meminta jabatan atau yang berambisi menjadi pejabat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu, kalau ada calon-calon yang begitu ambisi, baik dari presiden dan seluruh, jangan dipilih, apalagi minta jabatan. Karena amanah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tahun 2024 Allah berikan pemimpin yang soleh dan soleh.